apa kabar? Halo Mas Yosef, apa kabarnya nih? Baik, baik Pak. Akhirnya bisa bertemu juga nih dengan Pak Baskoro. Eh, dan buat teman-teman yang dari teman pebisnis, kita bilangnya Pak. Jadi perkenalkan, ini adalah Pak Baskoro. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihat, bahkan menyimak video-videonya juga. Tapi buat yang belum, bisa perkenalkan nih ada Pak Baskoro yang menurut saya banyak banget yang kita bisa obrolin di malam ini. Karena Pak Baskoro ini salah satunya adalah pernah juga untuk menangani brand Anlin, salah satunya yang sering diceritakan dan sering di-sharingkan juga. Tapi juga beberapa brand lainnya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar Pepsi, Danone, Aqua, dan lain-lainnya gitu. Nah ternyata salah satu rahasia kuncinya gitu ya, saya dengar kalau lagi galaknya Pak Baskoro adalah membangun value teman-teman. Nah sebelumnya mungkin kita kenalan dulu dengan Pak Baskoro, nama, latar belakang, dan mungkin ada sepatah dua patah kata dulu nih Pak sebelum kita mulai untuk membahas. Silakan Pak. Terima kasih Mas Yosef nih. Selamat juga bergabung teman-teman di sekolah pebisnis. Perkenalkan saya nih, suara udah oke belum nih? Jelas, jelas. Jelas ya, karena di sini sedikit buffering nih, walaupun tadi suara sih jalan terus. Oke. Ya, perkenalkan saya Baskoro Hadi Sukatmo. Jadi panggilan saya Baskoro. Dan saya memang seperti tadi dijelaskan Mas Joseph, saya ini sebelumnya sebagai profesional di dunia profesional. Saya bekerja sejak saya kembali dari sekolah di New Zealand, sekolah bisnis kebenaran, dan fokusnya di marketing. Saya mulai di industri periklanan nih, di industri periklanan. Ya, jadi di awal-awal karir saya itu memang saya tertarik dengan ini meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi nggak ada yang lebih bagus selain bekerja di industri periklanan. Nah, akhirnya saya masuklah di Ogilvy. Mungkin teman-teman kenal ya dengan Ogilvy and Mather namanya. Kalau sekarang agensinya namanya hanya Ogilvy. Jadi saya beruntung sekali bisa bekerja di perusahaan periklanan miliknya Bapak Periklanan Dunia, David Ogilvy. Nah, di situ saya punya klien yang lumayan cukup mengajari saya juga di dunia bisnis dan dunia marketing. Klien-klien saya kebenaran ada Unilever, ada Nestle, ada Pepsi Cola yang akhirnya saya pindah ke Pepsi, lalu beberapa lagi lah yang cukup kita sebutnya blue chip accounts ya. Nah dari situ saya banyak belajar mengenai komunikasi, promosi, dan juga total 360 communication strategy lah di situ. Akhirnya saya ditawarkan menjadi ini assistant product manager di Pepsi Cola, dan di situ saya memulai karir saya sebagai seorang pemasar, ya marketer lah kalau disebutnya. Saya berkesempatan untuk meluncurkan produk yang namanya Tekita. Saya nggak tahu. Wah, buat teman-teman dengar ya Tekita ya. Saya sih sudah pernah sempat nyobain dulu. Tapi saya baru tahu ya. Oke. Ya, jadi beruntung karena Pepsi waktu itu mau masuk ke Indonesia. Belum berani ngelawan langsung Coca-Cola, jadi akhirnya mulainya masuknya dengan Tekita, karena entry strateginya itu memang sudah dipikirkan. Pertama, ingin membangun di kategori yang pesaingnya tidak sekuat Coca-Cola, yang pertama. Terus yang kedua juga pada saat itu ingin ini sekalian jelas memperkenalkan dari apa yang saya lalui yang sekalian ya biar teman-teman bisa belajar juga. Jadi masuknya itu karena pertama yaitu pesaingnya tidak seberat Coca-Cola, lalu yang kedua juga kategori teh itu adalah kategori kedua terbesar untuk kategori minuman ready to drink saat itu, bahkan sampai sekarang ya. Jadi yang pertama kan air mineral, yang kedua teh. Sorry putus-putus. Ya, salah satu yang Indonesia banget ya sebetulnya teh juga ya, paling banyak dikonsumsi. Betul sekali. Jadi itu pertama air mineral, yang kedua teh, baru yang ketiga
minuman berkarbonasi. Nah, di situ ya alhamdulillah dengan konsep yang dibangun, dengan value-value yang dibangun, bisa akhirnya kurang lebih 15 bulanan ya, itu bisa menjadi brand terkuat kedua setelah Sosro. Ya, melewati pada masanya itu ada Hi-C-nya Coca-Cola, ada Lipton Ice Tea, mungkin kalau masih ingat saat-saat itu. Nah, itu ya apa namanya, satu pembelajaran dan juga satu pengalaman yang saya pikir cukup berharga lah buat saya. Nah, di situ akhirnya 2-3 tahun setelah meluncurkan Pepsi, Teh kita itu di Pepsi Cola, saya hijrah, jadi mulai pindah karena pada saat itu krisis tuh tahun 98-an kalau saya nggak salah ya, 90. Ya, jadi itu krisis karena kan pada saat itu perusahaannya adalah joint venture antara Salim dengan Pepsi Cola International ya, karena krisis keduanya tidak ingin berinvestasi di perusahaan joint venture ini, akhirnya saya nggak ada pilihan untuk istilahnya move on ya, kalau kita nyebutnya sekarang move on. Nah, terus saya berpindah ke sebentar ke Nutrisia ya, perusahaan minuman susu ya, makanan bayi yang sekarang diakuisisi oleh Danone. Setelah itu saya dari situ pindah ke Fonterra. Nah, itu yang tadi diceritakan, saya juga bersama tim berperan untuk membangun brand Anlin. Pada saat itu di awal 2000-an itu nggak lama baru masuk tuh produk itu, diimport langsung. Nah, it was a strong product ya, tapi belum menjadi satu brand yang sangat kuat. Akhirnya tugas saya di situ bersama tim membangun brand Anlin, tapi karena duitnya nggak banyak untuk advertising sama promotionnya, akhirnya kita melakukan hal yang sifatnya pada masanya itu cukup kreatif dan smart. Kita menggunakan istilahnya public relations ya, publicity. Kalau di sekarang mungkin walaupun public relations masih ada atau publicity, tapi sekarang didominasi oleh social media ya. Nah, akhirnya topik yang kita pergunakan adalah membangun osteoporosis saat itu. Karena pada saat awal 2000-an tuh orang masih nggak kenal osteoporosis, mereka lebih mengenalnya tulang kropos. Benar sekali, tulang kropos. Jadi pada saat itu orang ngomong osteoporosis itu sangat jarang, dan yang nyebut pun juga belum tentu mengerti apa artinya osteoporosis. Jadi di samping membangun brand, utamanya lebih membangun kesadaran akan osteoporosis. Jadi edukasi itu kami lakukan bersama-sama dengan stakeholders yang bermacam-macam. Ada komunitas dokter, komunitas konsumen sesepuh, karena kebanyakan yang menjelang osteoporosis kan yang udah sepuh-sepuh lah, yang di atas 50 tahun. Terus dengan profesi media, ya, jurnalis, dan banyaklah stakeholders yang membantu membangun kesadaran akan osteoporosis. Nah, bersamaan itu pula kita juga membangun brand Anlin-nya ini dengan value yang kita bangun. Singkat kata sih, kalau value yang kita bangun dari New Zealand ya, kalau nggak salah ya, awalnya ya Anlin sendiri ya. Ya, betul sekali. Jadi Anlin itu keluaran Fonterra. Dulu namanya New Zealand Milk perusahaannya. Nah, New Zealand Milk itu sebenarnya koperasi di New Zealand sana. Jadi kumpulan dari peternak-peternak sapi susu, sapi yang menyusui. Jadi sapi perah, kok sapi menyusui ya, sapi perah. Jadi itu salah satu perusahaan koperasi yang mungkin cukup cukup organized, teratur, dan bisa akhirnya menghasilkan produk kelas dunia. Itu New Zealand Milk yang namanya akhirnya berubah menjadi Fonterra sekarang. Seperti itu. Kalau boleh
sebelum kita masuk ke value creation-nya nih Pak Baskoro, mungkin teman-teman di sini juga penasaran dan ingin tahu, wow ini Pak Baskoro ini seorang yang pengalamannya udah banyak, mungkin udah berkreasinya pun udah multi company, beberapa company dan beberapa brand juga, membangun beberapa movement bahkan tadi ya seperti Anlin. Tapi teman-teman di sini kira-kira bisa nggak ya saya kalau menjadi seperti Pak Baskoro gitu? Kadang-kadang kan teman-teman di sini berpikirnya semua itu kayaknya impossible deh. Sebelum kita melihat itu kayaknya possible deh, bahwa itu bisa kok, teman-teman pun bisa sebetulnya gitu ya. Nah kalau boleh diceritakan nih Pak dulu turn point-nya Pak Baskoro dari mulai masuk ke tadi brand agency tadi itu sampai bisa benar-benar karirnya ibaratnya meledak ya ke beberapa perusahaan yang bisa kita bilang kelas A gitu ya. Tapi gimana sih turning point-nya Pak Baskoro dari pertama kali berkarir hingga bisa dipercaya memegang banyak brand ini gitu? Mungkin ada inspirasi buat teman-teman karena kebetulan kan di sini media motivasi dan inspirasi juga. Oh, boleh sekali. Jadi memang apa namanya, itu sih bagi saya bermula dari kita harus punya cita-cita ya, atau mimpi besar lah di awalnya. Jadi itu yang selalu saya pikir membedakan orang-orang yang punya tujuan dengan yang tidak punya tujuan. Jadi yang terpenting sih kalau saya bisa kasih cerita dari awal itu memang saya sudah punya cita-cita dan mimpi besar. Ya mungkin kalau saat itu mimpinya nggak besar-besar amat, lebih ke arah cita-cita lah kalau saya bisa bilang. Nah waktu saya kuliah di awal itu saya tuh memang sangat apa namanya senang dengan marketing. Nah awalnya sebelum senang dengan marketing itu saya senang dengan dunia periklanan. Jadi di semester terakhir saat saya kuliah, pada saat itu saya kedatangan sama satu agensi besar kelas dunia waktu di New Zealand. Dia mempresentasikan salah satu kampanye yang sukses dari sebuah penerbangan namanya British Airways. Jadi dia ceritalah pada saat itu, akhirnya saya pikir, wah ini keren juga nih kalau bekerja di periklanan nih. Pertama yang tadi saya bilang, saya kan ya, berkomunikasinya paling tidak saat itu masih susah ya, cara berkomunikasi untuk tingkat personal sama profesional. Nah saat saya menghadiri presentasi dari namanya agensinya Saatchi & Saatchi, waktu itu saya ingat dia present British Airways, kampanyenya sukses tuh di kelas dunia. Nah akhirnya dari situ saya bermula, sebelum ngomongin marketing, komunikasi itu kan sebenarnya penting ya, nggak hanya di marketing tapi di bisnis ya. Kalau kita mau jadi successful leader, kita harus punya kemampuan berkomunikasi yang bagus sekali. Jadi saya pikir di awal-awal tuh saya punya cita-cita tuh, saya membangun kemampuan komunikasi saya, nggak hanya untuk di marketingnya, tapi juga nantinya di karir selanjutnya. Jadi di langkah awal itu saya sudah jelas maunya saya apa. Saya mau masuk ke dunia periklanan dulu. Seperti itu. Saat itu belum banyak orang yang berpikiran, apalagi lulusan dari luar ya, kembali kok tanda kutip hanya ingin bekerjanya di periklanan. Banyak yang masih belum mengerti gitu, disangka iklan tuh iklan baris, buat iklan yang ala kadarnya. Tapi padahal kalau kita mengerti pada saat itu adalah satu disiplin yang cukup bagus untuk kita membangun diri kita di karir. Jadi pertama awalnya saya udah tahu inginnya apa dulu. Itu yang saya bilang tadi, kita harus tahu apa yang kita inginin secara struktural. Nah, saya percaya Pak, kalau misalnya sukses besar itu selalu berasal dari sukses yang kecil-kecil dulu sebelumnya. Sebelum Pak Baskoro ini sukses di Anlin katakanlah, saya yakin sebelumnya sudah pernah melalui mungkin kegagalan-kegagalan kecil, bahkan kekerasan kecil, sehingga bisa membuat kesuksesan yang besar seperti Anlin gitu ya. Nah, kayaknya apa sih yang pertama kali begitu tadi melihat presentasi dari Saatchi & Saatchi, lalu terinspirasi untuk bergabung ke agensi, masuk lagi ke agensi yang cukup besar juga tadi sempat disebutkan OMDP, di mana bukunya kayaknya jadi referensi banyak banget dari para pengiklan gitu ya. Nah, habis itu dari situ apa sih kesuksesan pertamanya yang membuat turning point-nya Pak Baskoro, bahkan dari tadinya passion-nya di periklanan tiba-tiba jadi leaders ya, benar-benar jadi mengepalai beberapa divisi sampai bisa dipercaya untuk membuat movement tadi. Ya, yang pertama pada saat itu di dunia periklanan pun itu tidak banyak yang
orang-orang dengan latar belakang marketing atau bisnis. Nah, itu salah satu keuntungan saya, dan kalau saya bilang saat itu keunggulan saya lah sebagai di client service-nya, melayani atau menservis klien-klien sekelas Unilever, Pepsi Cola, sama Nestle. Jadi mereka senang kalau mereka brief agency. Kebanyakan kalau di brief agency mengebrief, keluarnya outputnya hanya tanda kutip hanya ya iklan seperti itu. Tapi di situ saya beruntung karena background saya marketing sama bisnis. Jadi saya bisa melihat problem yang dimiliki oleh klien-klien sekelas Unilever sama Pepsi dan Nestle. Mereka argumennya tidak hanya sekecil tanda kutip periklanan aja. Saya bisa mengasih solusi melihat dari perspektif marketing dan bisnis. Nah, itu yang salah satunya sangat-sangat dihargai, dan oleh karenanya akhirnya Pepsi pun menawarkan saya kerjaan lah istilahnya gitu kan. Saya makanya akhirnya pindah. Tapi itu jawabannya adalah saya bisa memberikan solusi tidak hanya dalam skop periklanan aja, tapi melihatnya dari skop marketing dan bisnis secara besarnya. Saya pernah justru membeli proposal kepada Pepsi. Mereka hanya brief soal komunikasi, tapi akhirnya saya kasih ide-ide marketing. Sebagai bocoran aja, pada saat itu saya ngasih ide sampai sebelum mereka masuk untuk teh, mereka juga memiliki masuk untuk melalui air mineral, melalui teh, melalui jus dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari. It takes a lot of effort dan juga keberanian ya, karena memang banyak orang kreatif yang dapat brief itu ya sudah langsung diberikan, diambil, dibuatkan iklan biasa gitu kan. Tapi ini ternyata bisa sampai ngasih suggestion, dan itu sebetulnya sebuah hal yang membutuhkan effort dan keberanian besar juga. Dan ternyata malah diapresiasi oleh Pepsi ya, karena memang kadang-kadang perusahaan yang dari luar mereka tidak mengetahui keadaan lokal seperti layaknya kita sendiri. Seperti tadi ada insight mengenai teh segala dan lain-lain itu. Iya. Itu jadi persis sekali. Jadi kita harus memberikan solusi di luar dari kebutuhan mereka sebisa mungkin. Dan mereka akhirnya connect. Ya, kalau saya bicara dengan bahasa marketing dan bahasa bisnis, mereka akhirnya akan lebih mudah teryakini seperti itu. Ya, dan mereka akhirnya senang aja apa yang saya propose sebagai solusinya. Udah pasti kalau hanya solusi advertising aja, ya bisa-bisa aja, tapi saya ngelihatnya dari sisi solusi marketing. Pernah saya punya klien yang namanya Comfort dari Unilever. Mereka minta kita untuk berkampanye iklan ya, berkampanye salah satunya melalui iklan. Tapi saya waktu itu memberanikan diri bahwa masih ada problem-problem marketing yang belum terselesaikan, dan mubazir kalau seandainya kita buatkan iklan. Akhirnya bisa dibayangkan, karena yang namanya dunia periklanannya itu kan duitnya kan dari buatin iklan sama memasang iklan kan, kurang lebih gitu ya. Kita berani-beraninya bilang jangan beriklan dulu sebelum kamu selesaikan masalah marketingnya. Yang itu juga kita salah satunya dari proposal kami juga, bahwa ini ada masalah di marketingnya gitu. Jadi bisa dibayangkan benar-benar perlu keberanian dan keikhlasan bahwa kalau seandainya solusi yang disampaikan ini tidak akan efektif, kita harus berani sampaikan ke mereka. Walaupun itu berarti kita tidak dapat billing ya, istilahnya tidak dapat duit lah. Seperti Wah, luar biasa. Jadi saya juga menangkap dari perjalanannya Pak Baskoro ini, sebenarnya saya bisa menarik juga kesimpulan bahwa sudah mengalami berbagai proses, di mana saya percaya kalau kita kadang-kadang di dunia luar, katakanlah Amerika itu lebih depan beberapa tahun daripada kita yang ada di Indonesia dari segi kadang-kadang teknologi dan pengetahuan dan lainnya juga. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang juga seperti Pak Baskoro yang bisa membawa pengetahuan itu kembali ke Nusantara gitu ibaratnya. Akhirnya disebarkan, dan bahkan saat ini sering banget untuk sharing juga dengan UMKM, membantu teman-teman yang memiliki bisnis yang masih small business juga. Nah, sepertinya ada insight-insight yang mungkin teman-teman malam ini juga bisa dapatkan, sebetulnya apa sih yang katakanlah UMKM yang bisa lakukan, mungkin positioningnya berbeda dengan Unlin, dengan yang sudah giant-giant gitu ya, ibaratnya udah Goliath. Tapi kita masih banyak yang David nih, yang sebenarnya kecilnya nih.
ternyata tetap aja ada something bisa kita lakukan juga ya, terutama dari sisi value-nya. Kalau ngomongin value tadi Pak Baskoro udah membahas value dari mulai periklanan, akhirnya menarik value-nya sampai ke bisnis prosesnya, sampai ke dalam bisnisnya sehingga bisa ditampilkan di iklannya gitu. Nah, kalau ngomongin di ranahnya UKM sendiri atau di ranahnya small business, itu sebaiknya gimana sih cara kita membangun value ini nih? Kayaknya value ini jadi kata kuncinya ya nih. Ya, jadi kalau saya pikir yang pertama itu kita harus punya kepercayaan diri dulu ya. Tadi sebelum kita ngomongin value nih ya, sebelum kita ngomongin value, pengalaman saya pun waktu itu sebagai orang Indonesia, dan kebenaran saya anak diplomat ya, jadi saya selalu berpikiran bahwa semua orang itu sama secara hak asasi manusia, dan kita tidak ada jangan pernah merasa kita inferior ya, merasa kita lemah. Dan sangat disayangkan ini orang Indonesia umumnya itu itu banyak yang merasa inferior dulu, istilahnya ngeper atau takut atau merasa rendah diri kalau udah berhadapan sama orang-orang bule gitu. Padahal saya selalu bilang bahwa kalau ada orang bule dari Amerika, karena waktu itu saya bekerja di perusahaan Amerika berapa kali, termasuk di Wyeth, di Pfizer, di Pepsi-Cola, itu suka kedatangan orang-orang dari Amerika dan lain sebagainya. Saya bilang sama teman-teman saya, jangan takut, jangan tahu pasar becek Tanah Abang itu kamu gitu. Jadi kalau kamu bisa menjelaskan bagaimana pasar becek Tanah Abang itu dengan segala potensinya, kamu harus punya kepercayaan diri gitu loh. Orang Amerika mah nggak ngerti. Jadi kadang-kadang kita saking mindernya itu sudah menutup dulu jiwa keyakinan kita, kepercayaan diri kita, yang akhirnya sangat berpengaruh dengan akhirnya kreativitas kita gitu. Nah, itu salah satu kunci yang dari awal saya dulu bekerja di multinasional dan mengajak teman-teman orang Indonesia bahwa jangan sampai kita kecil hati dulu gitu loh. Kita manusia sama-sama punya hak asasi dan capability yang sebenarnya itu sama harusnya. Jadi playing field-nya mulai sebenarnya sama. Itu yang pertama. Bahkan ini saking pentingnya di tahun ini ya 2020 ya. Pas saat dulu kan mungkin persaingannya hanya di lokal nasional aja. Saat ini bahkan kita UMKM pun bisa bersaing di pasar global. Nah, kalau mindsetnya udah salah, ya akan susah buat bersaingnya. Betul sekali. Nah, itu terus saya selalu meyakinkan teman-teman juga bahwa kalau itu antara kita dengan orang luar ya, tapi juga kadang-kadang antara UMKM dengan usaha yang besar, seperti halnya dengan korporasi besar, saya selalu bilang bahwa banyak pengetahuan disiplin yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan besar itu sebenarnya bisa dilakukan oleh perusahaan kecil, dan itu banyak sekali pembelajarannya. Oleh karena itu saya menyempatkan diri untuk sharing bahwa intinya disiplin-disiplin itu secara konsep, secara keilmuan, secara praktisnya itu sebenarnya bisa dilakukan oleh UMKM atau perusahaan yang relatif lebih kecil. Sewaktu saya di Anlin Fonterra itu sebenarnya UMKM-nya di kelas korporasi, karena duitnya nggak ada kalau dibandingkan Nestle sama Bendera sama Sari Usada. Sama gitu relativitasnya, tapi tetap nggak kalau kita punya kreativitas, kita punya keinginan dan cita-cita, bisa. Waktu Pepsi teh kita masuk itu seberapa kecilnya kalau dibanding Sosro, kecil sekali. Tapi maksud saya membuktikan bahwa size is not everything gitu ya. Selama kita punya kemampuan untuk berpikir dan punya cita-cita dan kita smart in doing anything, everything is possible gitulah. Dan itu saya sudah buktikan. Kecil itu kadang-kadang memberikan keuntungan yang berbeda dari segi kecepatan dan agile-nya ya dibandingkan mereka yang terlalu besar kadang-kadang. Ya, betul sekali. Justru itu benar sekali. Konsep yang saya pakai sewaktu di Teh Kita itu saya pakai konsep yang namanya David versus Goliath. Jadi kita menyadari diri kita bahwa kita memang kecil, itu sudah menjadi fakta, tapi bukan berarti kecil itu tidak punya kekuatan. Jadi kecil itu bisa jadi kekuatan gitu loh. Dan itu yang terbuktikan akhirnya ya, terlewatkanlah Lipton Ice Tea, terlewatkanlah Hi-C pada saat itu.
Karena memang begitu, kita harus pandai-pandai, dan salah satunya adalah yaitu tadi membangun value. Value kalau sebagai definisi itu adalah kita memahami apa yang sebenarnya kita ingin tawarkan kepada konsumen yang unik dan relevan. Dan itu adalah celah yang digunakan saat Pepsi Cola membangun teh kita. Jadi pada saat itu value apa sih sebenarnya yang belum terpenuhi oleh pemain-pemain yang ada di pasaran? Ya, jadi ada dua hal sebenarnya yang dimainkan di teh kita saat itu. Yang pertama adalah cita rasa, ya, karena pada saat itu rasa minuman teh itu hampir sama. Nah, ini membuktikan bahwa rasanya ini beda dan lebih disukai oleh kalangan yang lebih muda atau berjiwa muda. Yang kedua juga ukuran. Kita pahami saat itu kalau minum teh yang ada dengan ukuran 220 ml, satu botol kurang, dua botol kelebihan. Akhirnya teh kita keluar dengan ukuran 300, yang selanjutnya dibalas oleh Sosro dengan keluar yang namanya ST316 ya kalau saya seperti itu. Nah, jadi itu hanya saya ingin sampaikan bahwa value yang dua itu saja menjadi masalah. Pak Baskoro, mungkin sebelum lebih jauh lanjut, tadi sempat ada juga yang mention sebenarnya value itu apa sih Kak? Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman di sini yang justru masih cukup asing dengan kata-kata value sendiri mungkin Pak. Jadi value itu apa sih gitu sebelum? Ya, oke. Value itu sebenarnya adalah nilai yang kita berikan dalam business offering kita. Apa yang kita tawarkan kepada prospek kita. Bisa itu kan produk atau jasa ya, business offering kita, apa yang kita tawarkan kan ya. Nah, value itu kita bangun dari sekedar fitur, lalu kita bangun lagi yang namanya benefit daripada fitur-fitur yang kita tawarkan, lalu ada yang tingkat ketiga, ini yang sebagai penentunya untuk value secara keseluruhan. Apakah itu di tingkat ketiga setelah fitur, benefit, dan ke total value-nya, itu adalah satu motivasi di mana yang kita bisa dapatkan sebenarnya kenapa mereka mengingini produk kita. Ya, jadi itu adalah titik motivasional apa yang kita bisa tawarkan kepada konsumen kita untuk tergila-gila terhadap produk kita. Ya. Jadi itu tingkatan yang harus didapat. Tidak mudah mendapatkannya, tapi juga kalau giliran kita dapat, itu akan sangat bernilai dan benar-benar menjadi pembeda kita dengan produk-produk lain yang tidak punya value. Dalam arti kata, produk-produk yang hanya punya fitur, yang hanya punya benefit aja, tapi tidak punya value. Nah, sekarang pertanyaannya, kok kayaknya abstrak sekali, apakah itu gitu kan? Nah, jadi kalau saya bisa kasih contoh, value itu sifatnya memang motivasional, sifatnya memang intangible, emotional. Ya, saya kasih contoh kayak Anlin. Anlin itu kira-kira value-nya apa? Kalau bisa ditebak, saya kasih kuisnya. Kalau saya udah pernah lihat, jadi udah tahu mobility and agility. Exactly. Jadi itu kan sebenarnya dibangun dari fitur sama benefitnya tadi kan. Fiturnya adalah susu berkalsium tinggi, lalu naik benefitnya untuk kesehatan tulang. Nah, kalau kita cuma sampai di benefit, kita hanya bilang ini loh untuk kesehatan tulang, ya oke, itu bisa di-copy. Tapi akhirnya kita temuin bahwa konsumen-konsumen, khususnya yang 50 tahun ke atas, itu kan pinginnya supaya dia minum, akhirnya dia terbebaskan dari osteoporosis. Yang akhirnya kenapa? Motivasinya karena dia pingin hidup sehat dan tidak berketergantungan dengan orang. Jadi tetap sehat tulangnya karena dia ingin tetap mobile dan agile. Nah, itulah value-nya dari Anlin. Intangible kan, cukup intangible sekali kan, dan cukup emotional sekali.
Sama halnya yang saya selalu suka kasih contoh yang Starbucks. Starbucks itu kan the next best place between home and office. Jadi dikala kita menganggap mereka jualannya kopi, tapi dia udah membangun value-nya itu setinggi itu. Oke. Value-nya itu udah setinggi hanya sekedar jualan kopi. Kadang-kadang Pak, Pak Baskoro mungkin kalau misalnya di ranah UMKM gitu Pak, atau di ranah kita yang mau menjadi seorang marketer atau pengiklan atau penjual umumnya, kita mencoba untuk membuat diri kita itu menjadi posisi market, jadi berasumsi menggunakan intuisi gitu ya. Padahal kadang-kadang yang kita butuhkan itu adalah real motivation dari si market tersebut ya. Tapi banyak dari kita yang berjalan menggunakan asumsi kita, sehingga presumption kita itu yang jadi penggeraknya, bukan motivasi dari benar-benar market kita gitu. Nah, gimana prosesnya sehingga dulu waktu Arlin ini bisa benar-benar ketemu benar-benar internal drive-nya gitu ya, desire orangnya, hope-nya, aspirasinya itu bisa kegali sampai ketemu, lalu bisa digunakan untuk campaign-nya gitu. Ya, jadi kuncinya sebenarnya benar sekali. Kita harus mengenal dua hal. Yang pertama konsumen itu sendiri, yang kedua adalah kategori itu. Jadi sebenarnya dua hal itu saja, itu harusnya bisa membangun kita lebih mengenal kedua hal itu. Konsumen kita yang mana mereka membeli value kan, kalau konsumen itu kan sebenarnya beli value kan, itu kita harus mengenali mereka. Dan kategori yang ada, yaitu susu-susu yang ada sekarang, pada saat itu maksud saya, itu kan hanya berkisar soal kesehatan, terus juga bicarain soal ada kalsium yang bagus untuk tulang, jadi hanya semacam kayak titipan aja. Kita tahu bahwa itu sebenarnya ada celah di mana kita bisa angkat itu dari sisi fitur dan benefitnya. Nah, tapi dari sisi konsumennya ini, semakin kita tahu, semakin kita dekat dengan mereka, tanda kutip semakin intim, kita jadi tahu, paham sebenarnya mereka itu ada satu motivasi yang tidak kelihatan dan tidak mereka sampaikan, tapi kita bisa detect, gitulah. Kita bisa deteksi, sehingga itu bisa menjadi satu hal yang kita bisa buat sebagai value itu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya belum punya value berarti saya produknya tidak relevan dong. Enggak juga. Jadi value itu sebenarnya bisa kita bangun saat produk kita sudah ada. Sama halnya kayak Starbucks dulu, Pepsi dulu, Coca-Cola dulu, pertama kali keluar mereka juga belum punya value, jualannya paling ya ayo beli yang besar 20% hemat kayak gitu aja awal-awalnya. Tapi sejalan dengan kita memahami konsumen kita, semakin kita bisa membangun value itu. Saya ingat ceritanya dari Starbucks itu, foundernya itu kan jalan ke Italia, dia masuk ke coffee shop, terus kayaknya dia punya passion juga dibuat kopi, terus akhirnya dia coba untuk membuat di Seattle tempat kopi pertamanya Starbucks. Tapi bener banget ya, lama-lama Starbucks-nya juga menemukan jati dirinya dia sendiri ya, value-nya dia sendiri. Cuma permasalahannya Pak, mungkin ada dari kita yang kadang-kadang kita sudah menemukan value seperti Starbucks, the next best place between home and office. Terus apa jadinya kalau kompetitor kita juga mencoba untuk meniru value kita? Apalagi kayak Starbucks sudah bikin buku, bukan cuma satu tapi banyak gitu, misalnya gitu ya. Terus dia mau coba ngikutin gitu, bukan hanya diikutin. Katakanlah kalau sekarang kan kita bisa ngikutin promosinya, bisa ngikutin harganya, bisa ngikutin pola marketingnya, itu semua cukup mudah diikuti. Tapi gimana kalau ada nggak kasusnya mereka yang mencoba mengikuti value yang sama? Atau gimana menurut pengalaman Bapak? Karena ya, itu ada yang kita istilahkan the prime mover atau the first mover, ya. Orang yang benar-benar melakukannya yang pertama kali itu yang akan menikmati nilai yang tertingginya, dan itu berlaku. Jadi kalau memang Starbucks sebagai pionirnya, dia sudah bisa mendudukan dirinya, ya mereka menjadi yang dikenal sebagai spesialisnya itu atau expertnya itu. Sama halnya juga dengan Anlin. Jadi orang kalau sudah merasa bahwa dia pionirnya, secara keyakinan orang-orang untuk lebih mempercayai brand itu yang mengangkut value-value itu nggak akan tergoyahkan, atau paling tidak susah untuk digoyahkan gitu loh. Susah untuk digoyahkan. Jadi kalau first mover, pioneer itu paling susah digoyahkan. Seperti itu.
Dan Jadi biasanya buat teman-teman tadi langkahnya kalau saya salah mungkin bisa diperbaiki Pak. Pertama kita tentukan dulu celah market kita atau istilahnya kategori kita ya. Kategorinya mau masuk ke yang mana. Lalu kedua kita buat fiturnya sama benefit dari produk kita yang kita sudah tentukan kategorinya di mana itu. Selanjutnya kita baru gali teman-teman. X factor-nya tadi istilahnya kalau dari Pak Baskoro itu kira-kira X factor-nya motivation-nya itu apa dari si market kita yang ingin kita mendekat dengan mereka lalu kita cari insight-nya sehingga kita bisa dapat X factor-nya ini gitu ya Pak. Ya, ya. Dan ingat selalu yang mungkin perlu dicatat juga, setiap langkah yang kita lakukan, fitur yang kita pilih, benefit yang kita pilih, sampai dengan value yang kita pilih, itu harus unique and relevant. Ya, unique itu maksudnya sebagai diskriminator yang utama, jadi sangat berbeda. Kalau bahasa Inggris unik itu sebenarnya cuma satu. Kalau bahasa Indonesia kan unik kayak seakan-akan kan, oh unik banget gitu kan. Semuanya promosi unik. Ya, unik itu sebenarnya satu kan, tidak ada keduanya. Kayak sidik jari itu unik, ya kan. Dan juga relevan. Jadi tidak cukup unik tapi relevan dan tidak memenuhi kebutuhan atau memenuhi problem yang kita ingin pecahkan. Jadi itu adalah dua hukumnya, istilah unique and relevant, seperti itu. Gimana caranya kita memastikan kalau seperti Starbucks tadi atau Unlim juga tadi itu sudah menemukan value-nya dia. Katakanlah kalau kita mau ke market, kadang-kadang kita yang di dunia advertising atau periklanan aja kita harus test the message gitu. Jadi apakah message ini resonate nggak dengan marketnya? Apakah ditangkap dengan baik atau harus kita modifikasi sedikit gitu? Nah, apakah juga dalam penentuan value ini juga seperti itu juga? Katakanlah kita udah tentuin nih, dari insight-nya udah dapat, kita tes menggunakan value yang kita temukan tadi, lalu karena memang value ini kan cukup lama membangunnya ya Pak, tapi gimana pola feedback-nya bahwa value itu benar-benar ditangkap, atau apakah kita memberikan value yang nggak tepat sebetulnya untuk brand kita atau produk kita? Itu ada nggak sih evaluasinya? Ya, benar sekali. Jadi proses ya sebenarnya adalah kita diawali oleh kita duluan sebagai pemilik brand atau pemilik bisnisnya itu. Jadi kita akan istilahnya melihat seakan-akan itu kan satu celah yang bisa dipenuhi. Jadi kita bisa sudah ada bayangan lah, karena kita kalau kita deket kan, kalau dengan teman kita udah tahu nih kelakuan teman itu kayak apa, kita paling nggak udah bisa memahami karena kedekatan kita dengan teman kita kan. Nah, untuk memastikan itu, kalau kita sudah berjalan dan menggunakan atau membangun value itu, ada kalau di perusahaan besar kita ada tracking, brand equity namanya. Jadi kalau value itu selalu kan ada unsur-unsurnya tadi kayak mobilitas, agility, kalau untuk di Andin, kalau Starbucks soal the next best place, itu nanti kita lakukan survei secara berkala. Ya, berkalanya bisa setiap bulan, setiap 3 bulan kita cek. Jadi kalau di kategori itu konsumen-konsumen kita tanyain, kalau kamu dengar Unlim, apa yang keluar dari benak kamu? Kalau kamu dengar brand A saingannya Andin, apa yang keluar? Nanti mereka akan mengutarakan itu. Nah, itu kita bisa double check secara berkala. Yang lebih ekuitasnya terkuat itu faktor-faktor yang disebut balik oleh si konsumennya itu harusnya ya sejalan dengan value yang kita ciptakan. Seperti itu. Nah, itu ada beberapa teman-teman di sini yang punya pertanyaan yang mungkin sama juga Pak. Kalau saya ini reseller atau dropshipper atau saya import brand white label dari luar negeri gitu, saya bawa ke sini, kita white label buat brand sendiri, atau mungkin kita representatif dari perusahaan yang di luar negeri gitu, udah membawa dari sana kan udah ada given value-nya misalnya gitu. Apakah kita harus menggunakan itu juga, atau sebaiknya kita bisa juga menjadi different dari mereka juga, atau create our value sendiri gitu? Ya, secara prinsip ya, Joseph ya, kalau kita sebagai intermediaries, mau kita adalah seorang distributor, wholesaler, reseller, dropshipper, dan sebagainya, itu bukan tanggung jawabnya untuk membangun value dari produk yang dijual.
Itu jelas sekali maksudnya apa namanya pembagiannya, jurisdiksinya. Biasanya kalau sudah berpengalaman sebagai intermediaries, apalagi kan kita juga multi produk dan multi brand kan pastinya kan, sama halnya dengan distributor. Harusnya itu yang membangun value dan brandnya itu adalah pemilik brandnya masing-masing gitu loh. Kenapa seperti itu? Biasanya itu adalah kerjasamanya seperti itu. Kalau kita yang membangun value itu, wah kita berarti harus investasi besar-besaran dong untuk membangun brand atau value itu. Gitu. Kalau dilihat dari P&L-nya, profit and loss-nya, kalau kita sebagai dropshipper, masa kita mau beriklan besar-besaran, ada kita mau jualan 10 brand yang kita carry, masa kita mau mengiklankan masing-masing. Itu kalau dihitung-hitung, wah, berarti nanti jualannya kita menjadi nggak kompetitif harganya, karena duit promosi untuk mengiklankan masing-masing produk itu kan tidak sedikit ya. Seperti nah, itu. Ini bagus banget ya teman-teman ya dari Pak Baskoro. Artinya apa teman-teman? Saat teman-teman nyari dropshipper atau reseller, kadang-kadang kita hanya fokus ke dropshipper sama reseller yang memberikan kita marginnya besar sekali. Langsung kita ambil jadi reseller sama dropshipper mereka. Padahal brand value-nya mereka atau value-nya mereka bangun sendiri itu belum ada gitu. Nah, jadi selain teman-teman perhatikan marginnya, tapi perhatikan juga apakah tadi ya yang dari brand utamanya itu benar-benar memiliki value juga nggak? Sehingga kita yang nantinya jadi intermediaris bisa yakin bahwa produk kita ini akan terserap oleh market gitu ya, Pak. Iya, iya. Jadi biasanya kalau reseller atau dropshipper itu meleverage atau mengambil keuntungannya lah dikala produk itu sudah self-promoting ya. Maksudnya self-promotingnya lagi di atas-atasnya lah, lagi ngetop nih. Jadi si dropshipper sama reseller ini hanya menggunakan kesempatan mengconnect dengan customer-nya aja. Tapi dikala produk itu sudah turun pamornya atau sudah tidak populer lagi ya, jalan dengan itu juga besaran bisnis yang bisa dikelola oleh dropshipper atau reseller, biasanya gitu. Oke, kecuali mungkin seperti kayak Indomerit, Alfamart gitu ya, itu dia bangun brand sendiri sebagai intermediary-nya, tapi benar-benar juga cost-nya besar sekali gitu, apalagi untuk membangun brand sendiri juga besar juga ya. Ya, dan banyak memang kalau saya dalam mentoring, dalam pertanyaan-pertanyaan di forum-forum, itu kadang-kadang lupa bahwa retailer itu juga merasa kadang-kadang tergoda juga, saya harus mempromosikan dong barang-barang yang saya carry gitu. Nah, terus kita harus tanya balik nih, kamu sebagai reseller, kalaupun kamu mau bangun brand, retailer bukan reseller ya. Retailer itu kayak mungkin ya punya toko lah, Indomaret atau Alfamart. Kadang-kadang suka lupa lah. Kalau bangun value, jangan value dari produk-produk yang dibawa. Masa saya mau promosiin Indomie, masa saya mau promosiin Le Mineral, ini enggak lah. Yang dibangun value-nya adalah retailnya itu, gitu. Jadi kadang-kadang suka salah fokus nih. Yang dibangun value-nya yang mana gitu. Keenakan brandnya ya, utamanya kalau gitu dibantu bangunin value-nya. Oke Pak, ini kayaknya udah mulai jelas juga teman-teman ya, apa sih value, apa manfaatnya, dan betapa pentingnya untuk membangun value juga. Nah, kalau boleh di-sharekan Pak, kadang-kadang kita, apalagi yang sudah mencoba untuk masuk ke dalam bisnisnya udah lebih dari 3 tahun, katakanlah, lebih dari 5 tahun. Mereka sadar ada, kalau saya bilang adalah 5 level kompetisi. Kalau kita nggak bisa, saya ingat sebuah quotes, if you cannot make any difference from your competitor, then the only difference is price. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa membuat diferensiasi sama sekali, ya the only difference is price. Gitu. Nah itu makanya ada terjadi bandingan harga tadi ya, banding-bandingan harga. Tapi level selanjutnya kadang-kadang kita mulai inovasi di level produknya. Karena kita dekat dengan produsen, kita coba otak-atik produknya supaya akan terlihat lebih unik sedikit dibandingkan dengan kompetitor kita. Lalu level selanjutnya lagi adalah kita masuk ke dalam yang namanya bonus ya. Kalau di Indomaret, Alfamart, dekat-dekatan sebelah-sebelahan Indomaret Alfamart-nya, ternyata yang satu dipaketin sama dapat piring cantik gitu, atau dapat jam gitu kadang-kadang ya. Saya mendingan beli di sana aja deh gitu daripada beli di toko yang ini. Nah itu kan mulai kita masuk ke perang bonus istilahnya ya. Tapi kadang-kadang di sebuah industri mungkin yang cukup padat, yang kompetitifnya juga cukup besar, cukup unik niche-nya,
itu bisa jadi perangnya ini bukan cuma price war, bukan cuma product innovation, bukan cuma perang bonus aja karena semuanya ngasih bonus gitu ya, tapi mulai masuk ke yang namanya, kalau Pak Baskoro bilang, aku sempat lihat juga di tempat yang lain itu, product extension yang bisa membedakan brand kita dari yang lainnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita harus masuk ke dalam beberapa level kompetisi ini gitu. Jadi biasanya kan parameternya adalah market ya Pak. Kadang-kadang kita coba untuk dari awal berkreasi langsung membuat brand sendiri, tapi apakah itu betul-betul dibutuhkan untuk di keadaan kita saat ini, saat market mungkin belum terlalu padat, atau adakah pertimbangan-pertimbangannya Pak? Ya, apa namanya, itu pertanyaan bagus sekali, dan pada kenyataannya memang UMKM itu justru dari awal itu hanya mengandalkan saya masuk, saya kasih harga murah gitu loh. Padahal itu adalah strategi bunuh diri. Gitu. Bunuh diri kenapa? Karena kalau apalagi kita masuk ke area di mana pemain-pemainnya sudah spesialis dan ekspertis dengan margin yang sudah terkumpulkan selama mereka berjualan kan, mereka bisa berkompetisi dengan turun banding-bandingan harga kalau itu hanya taktis saja untuk supaya tidak banyak kompetisi yang masuk. Jadi harus sangat berhati-hati kalau kita hanya mengandalkan pricing. Oleh karenanya kebalikannya adalah kita harus bangun value. Semakin tinggi value, ini secara konsep dulu nih Mas. Kalau kita semakin punya value, semakin tinggi juga customer menghargai kita, semakin tinggi juga mereka ikhlas untuk membayar harga yang lebih tinggi dari produk yang kurang atau tidak punya value. Itu secara yang mendasar, ya. Nah, yang kedua, kemarin saya bahas juga di live IDR minggu lalu, bahwa intinya kalau kita menawarkan suatu business offering, itu ada namanya pelapis yang bisa kita tawarkan sebagai tambahan value atau yang reinforce value kita, ya. Jadi itu yang akan membuat performance dari produk kita berbeda, kinerja dari produk kita atau services kita. Yang saya bahas kemarin, dari sekian banyak pelapis dari produk-produk yang kita tawarkan, yaitu desain. Ya, desain itu macam-macam bentuknya, dari produknya itu dari kotak menjadi bulat menjadi lonjong, itu salah satu desain. Tapi kalau kita bicara desain, banyak macamnya ya. Produk itu bisa didesain semau kita. Ya, yang kedua packaging sebagai contoh. Packaging itu kadang-kadang terlupakan. Packaging itu sebenarnya adalah medium dari promosi atau komunikasi secara mendasar untuk mengkomunikasikan value-value kita. Itu juga banyak yang masih belum menggunakan. Belum nanti services, belum nanti services itu orang-orang yang melayani customer kita kalau kita punya toko, atau kalau kita menerima online call gitu, kita menggunakan service itu yang jauh lebih menarik. Jadi intinya itu banyak sekali. Tapi itu juga bukan berarti kita menambah investasi. Bisa jadi kita nambah investasi, ya. Dan kalau kita meningkatkan value itu lebih tinggi, investasi yang kita masukin pasti nanti akan terbayar. Karena konsumen, sekali lagi, kalau dia merasakan value yang lebih tinggi dan semakin tinggi, dia akan lebih ikhlas untuk bayar dengan harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, ini yang menciptakan loyalty ke brand tersebut ya. Sebelum nyampe loyalty, kita kalau bicara jangka pendek dulu kan mungkin loyalty belum sampai ya. Kita kan harus pertama trial dulu kan. Orang mau mencoba itu satu sukses awal. Setelah itu kita harapkan retention, repeat buying, belum loyalty. Baru setelah itu kalau kita sudah bisa keluar bermain di area itu, di tingkat yang namanya path to purchase yang saya pernah bicarakan juga, itu baru tingkat validasi. Dua hal, mereka ngecek, teriyakini, terpuaskan dengan janji-janji kita, bisa jadi repeat lagi, bisa jadi yang sudah repeatnya lebih sering, mereka menjadi loyalis. Dan mereka menjadi brand advocate kita, apapun kita sebutnya lah di tingkat itu. Nah, jadi bisa dibayangkan, intinya kembali lagi, build your value, dan juga jangan dibalik.
destroy your value, karena reducing price itu sama dengan reducing value. Kita mendeklarasikan kepada orang bahwa harga saya serendah ini, value saya serendah ini. Seperti itu, tanpa disadari. Untuk ikutan fighting price juga, tapi dengan cara membuat second brand dia ya. Jadi nggak menyentuh dari brand value core utamanya dia, tapi dia create second brand untuk disrupt ikutan perang harga gitu. Kita kadang-kadang juga sering dilakukan juga ya. Karena sebegitu pentingnya untuk menjaga value yang telah terbangun dari brand kita ya, sehingga mereka lebih baik ya udahlah kalau mau ikutan perang ya udah saya buat second brand aja, second brand ini nanti ikut baru berkompetisi gitu. Ya, itu kalau kita sudah main portfolio strategi ya namanya. Jadi kalau saya ambil contoh, ada namanya flanking strategy untuk kita berkompetisi lebih kuat. Jadi istilahnya perangnya bukan menggunakan brand utama kita, tapi brand yang kita bangun khusus untuk berkompetisi. Itu bisa dengan value tentunya yang berbeda juga. Dan juga tingkat pricing-nya pun yang harus bisa berbeda juga tergantung dari value yang diciptakan. Tapi itu kalau saya melihatnya strategi yang tidak murah. Strategi tidak murah. Ingat, kalau kita bangun value dengan brand tertentu perlu investasi besar juga, gitu, tidak murah. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya dari saya juga, nanti habis ini kita akan coba jawab, ini Pak, ada hampir 9 orang nih, dan menunggu pertanyaan, nanti kita akan masuk pertanyaan, tapi sebelumnya, pertanyaan dari saya dulu Pak, kalau kita udah membangun sebuah brand katakanlah, tapi ada kejadian kayak gini nih, force major, jadi tiba-tiba pandemi, tiba-tiba keadaan yang membuat sebetulnya customer behavior ini pasti shifting, mungkin customer targetnya sama, lalu marketnya sama, celah marketnya sama, tapi ternyata behavior mereka shifting karena memang keadaannya berubah. Nah, berarti ini sangat penting sekali buat kita recalibrate atau survei lagi ke market kita ya, untuk tahu sebenarnya apa sih yang mereka, persepsi mereka terhadap value itu ya Pak. Ya, ya. Jadi kalau saya ambil contoh aja yang nyata, kemarin kita juga sempat bahas dengan Haus ya, Mas Gufron. Intinya adalah consumer behavior akan berubah pasti. Masalahnya itu seberapa cepat. Karena kan kalau kita ambil jangka waktu 10 tahun, yang namanya consumer behavior ada evolusinya. Tapi di kala itu krisis, ya terjadi pressure yang sangat tinggi, consumer behavior itu didikte oleh keadaan. Ya, itu bukan maunya konsumen juga, tapi keadaan yang mendorong mereka untuk berperilaku yang berbeda. Nah, contohnya nyata adalah, yaitu kan kita PSBB, banyak di rumah, akhirnya konsumsi di rumah menjadi meningkat, mau itu konsumsi consumer goods, entertainment, macam-macam. Nah, kita seperti saya waktu itu juga bahas di Live IG dan juga di Business Forum, di Business ID, kita harus menyikapi itu. Efeknya terhadap consumer behavior itu psyche-nya apa ya, secara psikisnya, kenapa mereka berperilaku yang berbeda gitu. Nah, psikisnya itu macam-macam. Waktu itu saya bahas contohnya, orang menjadi sangat concern berdekatan dengan orang pada umumnya. Orang menjadi akan merasa perlu entertain di rumah. Entertain bukan berarti produk entertainment yang meningkat, tapi snacking bisa menjadi efek bahwa dia merasa ter-entertain di rumah, merasa teroccupied, dan seterusnya. Hal-hal ini yang harus di-capture, dan dengan cepat kalau kita pemasar yang ulung melihat di balik ini menjadi satu kesempatan, ya lakukanlah itu. Berpromosi, tetaplah berpromosi. Ya, sebelum kita bicara soal produk itu sendiri, hal-hal yang menjadi relevan itu menjadi kita capture semua seperti itu. Jadi kalau kembali tadi ke contoh Haus yang Mas Gufron waktu sampaikan di Live IG, kebenaran dia bisnis online-nya sudah terbangun dan akhirnya tanda kutip terselamatkan dengan bisnis online-nya seperti itu. Ini menarik banget, karena value-nya dari si Haus kan joy and happiness kalau nggak salah ya Pak. Sedangkan di saat pandemi, dia harus menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba customer behavior-nya shifted dalam jangka waktu yang sangat singkat. Berarti sebisa mungkin kita tetap mempertahankan value happiness atau joy ini,
tapi kita mungkin bentuknya itu yang akan berbeda ya, tapi tetap sama, value-nya tetap retain gitu. Ya, ya. Jadi maksud saya justru itu. Pertama, value itu belum tentu harus dirubah. Masih tetap relevan, hanya eksekusinya, relevansinya menjadi harus disesuaikan dengan keadaan yang sedang berlaku saat ini, gitu. Dia nggak perlu join happiness. Kalau dilihat di IG iklan-iklannya tetap aja join happiness kan, Mas Gufron dengan house-nya itu kan, join happiness sangat menarik, entertain, dan itu masih relevan sekali. Tapi yang menjadi pembeda adalah operasionalnya, adalah online-nya sudah cukup mapan pada saat itu. Jadi penurunannya tidak sedrastis dengan produk-produk lain yang sejenis atau kategori-kategori lain yang sejenis yang tidak ada kemampuan untuk online gitu. Jadi itu membuktikan pertama, value tidak perlu harus diganti secara drastis. Dan yang kedua, kalau kita punya value, dikala pandemi ini kan orang menjadi lebih milih-milih kan, terbatas untuk membeli sesuatu yang hanya perlu-perlu aja. Dan yang perlu-perlu aja pasti dia pilih yang value-nya tertinggi, yang value for money-nya paling bagus kan gitu. Benar nggak? Kalau umpama sekarang kalau situasi kita keterbatasan ekonomi, spending kita tertekan, pasti kita akan spend yang seperlunya aja. Dan yang seperlunya aja pasti kita lebih memilih. Yang value-nya yang lebih rendah ya nggak kita pilih lah pasti. Ini insight-nya luar biasa, golden banget nih, $1 million insight kalau dia bilang. Jadi kemarin juga Pak sempat menyimak Pak Baskoro sebuah statistik di kala pandemi dari mobil. Kebetulan background saya dulu ada di otomotif juga waktu itu. Terus habis itu di pandemi ini ternyata otomotif yang paling laris itu bukan di katakanlah kategori Avanza bawah, tapi justru yang Alfa, yang luxury, yang atas gitu. Artinya kadang-kadang orang ini bukan berarti mereka nggak punya kemampuan daya beli, tapi mereka lebih berpikir saat mereka mau spending. Dimana tadi udah disebut juga sama Pak Baskoro, teman-teman kalau mau jadi pilihan top of mind berarti harus value-nya yang dinaikin, bukan harganya yang dibanting, gitu ya Pak? Ya, benar sekali. Dan benar-benar sekali, karena memang di saat pandemi ini nggak semua kalangan ekonomi yang sebenarnya tertekan juga, gitu loh. Bahkan waktu itu saya mengundang bicara dengan Pak Riki Afrianto dari Mayora, beliau sendiri menyampaikan bahwa paling tidak di bulan waktu itu kalau nggak salah April atau Mei ya, 2 bulan setelah pandemi berjalan, ternyata konsumsinya itu juga tidak drop. Karena dia dibantu dengan paling tidak untuk produk-produk Mayora, di mana komunikasi terus berlangsung, membuat relevansinya itu jauh lebih tinggi lagi, bahwa kamu di rumah ya udah, jangan lupa lah snacking, kurang lebih gitu kan. Nah akhirnya ya mungkin bisa jadi kalaupun ada penurunannya tidak sedrastis dengan yang apa dialami secara umum, yang bisa drop sampai 80%, 90%. Seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi di saat pandemi kita memang kita harus berkompetisi supaya produk kita tetap relevan gitu. Bagaimana caranya? Itu ya pinter-pinternya kita gitu. Oke Pak Baskoro, nih kebetulan ada 10 orang nih yang menunggu di question box. Kita coba buka dulu ya Pak. Silakan. Questions. Kak, solusi agar produk kita bisa dijangkau dan diketahui semua orang. Oke. Nah, mungkin ini isunya adalah kadang-kadang kita sebelum bisa berpromosi, sebelum kita bisa udah merencanakan semuanya gitu, Pak. Kita merencanakan A sampai Z, bisnis plan-nya sudah jadi, dan kelihatannya begitu masuk ke market, ternyata break the market atau break the noise in the market itu nggak semudah itu juga. Kadang-kadang kita udah planning banyak hal akan membuat ini, itu, tapi gimana caranya buat kita untuk break the noise? Saat sekarang semua orang ini mungkin kita sama-sama tahu di pandemi ini semua orang jadi entrepreneur dadakan juga banyak. Tentunya persaingan pun kadang-kadang makin bertambah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa break the market? Apalagi break the marketnya bukan dengan banding-bandingkan harga, tapi dengan giving value. Nah, ada case tersebut. Ya, ini sebenarnya kata-katanya dijangkau dan diketahui. Kalau dijangkau maksudnya orang bisa secara fisik menjangkau, ya bukan masalah terjangkau dari soal harga ya, kalau saya definisikan pertanyaan ini. Sebenarnya diketahui dulu baru dijangkau ya. Jadi maksud saya gini, nanti saya akan feed ada satu Nike itu peningkatan penjualan online-nya
kontribusi penjualan yang direct to consumer-nya itu meningkat. Tapi itu yang harus disikapi adalah pertama gini, online itu tempat jualan breaking the intermediaries ya, untuk memotong rantai supaya langsung ke konsumen, tidak bisa dipungkiri. Jadi online sebagai tempat jualan transaksi itu tidak bisa dipungkiri menjadi satu channel yang penting. Tapi yang perlu diketahui adalah saat kita berpromosi yang itu tadi diketahui dan dijangkau, itu di online tidak mudah. Di online tidak mudah. Ini yang banyak sudah diakui oleh pemain-pemain besar, yang intinya adalah dikala mereka berpromosi itu cluttered sekali, rame sekali kalau di online. Jadi efektivitasnya kalau kita hanya sekedar saya beriklan di online kayaknya udah puas banget gitu, itu salah besar. Karena di online sebagaimana di media apapun yang ramai atau cluttered ya, itu kita harus benar-benar stand out ya, stand out and make a difference. Stand out-nya aja rada susah di online karena memang orang banyak kan gratis ya, orang bejubel di situ, kita untuk stand out aja susah. Belum lagi kalau kita make a difference, jadi udah kedengeran kita harus make a difference. Oleh karena yang sampai saat ini, sampai detik ini, sebagai channel of selling tidak bisa dipungkiri. Tapi sebagai channel of promotion di online ini tidak mudah. Oleh karenanya, sebagaimana di media-media konvensional pun, itu kita harus pandai-pandai untuk mengakali dua hal, yaitu kontennya itu sendiri sebelum kita milih channel di online-nya. Itu kontennya kita harus benar-benar dipikirin, seharus unik dan relevan terhadap target yang kita ingin bidik. Yang kedua, channelnya pun jangan sembarangan loncat aja gitu. Loncat aja. Dan ini adalah dua hal yang saya pikir sampai sekarang masih banyak, mau itu perusahaan kecil dan besar, apalagi perusahaan kecil. Yang besar aja yang punya dana sebesar itu aja masih menganggap bahwa promosi di online itu masih challenging. Saya nggak bilang tidak mungkin atau tidak akan pernah bisa ada yang berhasil, tapi paling tidak sampai saat ini masih banyak yang cannot crack the code, belum bisa dapat selahnya sehingga berpromosinya itu di online benar-benar efektif. Dan ini perlu bantuan lah, keahlian para digital marketer dan lain sebagainya, harus benar-benar mendalami kalau disebut sekarang ada growth hacking salah satunya kan, hackingnya yang seperti apa untuk promosinya ya, saya bicara itu harusnya bagian. Karena saya ingat kalau zaman dulu itu, katakanlah agensi-agensi sebesar yang Bapak dulu pernah di sana, Saatchi ataupun itu, mungkin mereka pemilihan channel tuh hanya ada beberapa pilihan channel aja gitu untuk distribusi promotionnya. Stasiun TV paling ada beberapa stasiun TV sih, majornya radio paling ada beberapa majornya gitu ya. Tinggal kita testingnya di antara mereka itu gitu. Nah sekarang semuanya udah ibaratnya distributed, bukan hanya ke satu channel aja, beberapa channel, dan di setiap channel itu ada beberapa pilihan lagi di dalamnya ya. Makanya akan lebih kompleks dan menantang juga, terutama di sekarang ini untuk berpromosi. Iya, benar sekali. Karena sesederhana ini aja, awareness itu sebenarnya dia dibangunin dari mana? Untuk di riset sekarang rada susah gitu, rada susah. Ya bagi penggiat online channel ya, mereka merasa bahwa ya this is the right place untuk promotion ya, memang penggiat di online. Kalau penggiat di konvensional ya merasa bahwa awareness itu masih bagus, efektifnya dibangun di media konvensional. Apapun itu, kita sebagai yang punya brand dan yang punya duit itu harus benar-benar paham, kalau saya bilang harus benar-benar paham tingkat keefektifannya untuk berpromosi ya. Ingat ya, garis bawah ini berkomunikasi dan berpromosi ya, bukan berjualan ya. Nah di Nike itu dia bisa meningkatkan direct to consumer melalui online karena dia promosinya juga bukan hanya di online gitu loh. Itu yang saya bilang. Jadi brand value building itu nggak hanya eksklusif di online, jadi tetap perlu bantuan di
dan terbantukan lah, mungkin kata tepatnya, terbantukan di promosi yang di non online juga seperti itu. Kemarin saya sempat ingat juga Pak, begitu interview dari IG Live juga kalau nggak salah dari Pak Baskoro sama Pak Burhan Solihin ya, Direktur Eksekutif dari Tempo.com kan. Dia ternyata sebuah media cetak tapi bisa beralih ke Tempo.co gitu. Jadi Tempo kreatif tadinya, tapi akhirnya beralih jadi Tempo.co itu ya. Nah ternyata dia pun mencoba untuk menemukan sebetulnya format apa yang paling baik untuk berpromosi. Bahkan ada satu sesi di mana dia bilang kalau selama media cetak masih bisa jalan, masih bisa kejual, masih dapat awareness, masih dapat sales, ya akan cetak terus gitu. Artinya kadang-kadang sesama media pun kita bisa jadi channelnya juga berbeda, karena memang target marketnya berbeda, celahnya beda, dan value-nya pun berbeda gitu ya. Benar sekali. Itu kalau apa namanya sempat baca-baca, even siapa Google, bosnya Google siapa? Saya kok lupa tiba-tiba namanya. Dia pun masih punya media habit untuk baca hard copies magazine. Bayangin aja, dia bosnya Google. Siapa Sundar Pichai siapa ya? Saya lupa nama persisnya. Dia pun masih habitnya itu baca media cetak gitu lah. Nah, maksud saya gini lah. Maksud saya nggak bilang bahwa online is not the right place to do promotion. Tapi maksud saya pahamilah media habit sama media consumption-nya dari target kita. Ya, dan juga interaksinya terhadap media-media yang ada, mau itu konvensional sama online. Dikala mereka online, sebenarnya mereka itu ngapain sih di situ? Apakah mereka lebih terpapar dan lebih menerima iklan di situ ketimbang di media konvensional? Kalau dia lagi lihat TikTok, apakah dia secara mental dia benar-benar ingin melihat iklan? Apakah dia nggak terganggu dan lain sebagainya? Dan itu yang saya pikir harus dipahami, sehingga apapun yang kita sampaikan di media tersebut itu menjadi efektif gitu lah. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari, ini banyak sekali yang masuk, mungkin saya pilih beberapa aja ya Pak. Bagaimana cara mencari? Ya. Nah, ini dari Nariani, apa strategi brand yang tepat bagi produsen di level UMKM agar tetap bisa menjaga cash flow? Oke, ini pertanyaannya bisnis ya, lebih dari sekedar marketing. Jadi kalau kita bicara menjaga cash flow, memang dalam suatu bisnis itu yang terpenting adalah pertama bisnisnya harus profitable dulu, ya. Jadi top line, kalau saya bicara umumnya istilah top line, bottom line. Top line itu apa? Top line itu adalah sales revenue atau yang lebih dikenal oleh UMKM omset, ya kan. Nah, kalau di bawah itu adalah bottom line, itu adalah profit, ya, net profit. Jadi untung. Yang pertama itu harus kita pahamin, kita punya P&L, karena nggak banyak ya UMKM itu punya P&L yang sudah rapi istilahnya, yang sudah terencana. Padahal itu sangat penting, ya. Terus yang kedua, untuk operational kita harus yang namanya terplankan, di mana cash flow kita itu sehat, ya. Cash flow itu permainannya sebenarnya sederhana, di mana kita kalau bayar utang atau cash out sebisa mungkin ditunda, tapi cash in sebisa mungkin dipercepat. Jadi istilahnya kalau kita punya bisnis, kalau kita beli bahan baku, ya sebisa mungkin kita minta termnya 2 bulan bayarnya. Tapi kita jual, seumpama kita jual langsung, ya sebisa mungkin cash on delivery, atau kalau kita jual melalui perantara, mungkin di bawah 1 bulan, sehingga duit masuk lebih cepat daripada duit keluar. Itu yang sangat mendasar, ya. Jadi usahakan cash flow itu kita atur sesehat mungkin, cash out selambat-lambatnya, cash in secepat-cepatnya. Teori dasar itu sederhana. Tapi apakah sebenarnya seorang produsen itu juga harus memperhatikan value? Karena saya ingat Pak, saya kan dari background saya otomotif, dan dari salah satu yang menciptakan lean management gitu. Jadi di sana juga kita pernah lihat ada namanya value stream mapping gitu kan. Jadi mapping value di tempat produksi. Artinya apakah sebenarnya ada impact-nya juga nggak sih sebenarnya value ini
bisa membantu para produsen juga supaya mereka bisa lebih kompetitif juga nih dibandingkan dengan yang lain saat mereka masuk ke marketnya juga. Ya, apa namanya, itu kata kerennya kalau di bisnis namanya working capital. Working capital itu adalah modal dasar kerja kita. Ya, kalau tadi kita bicara soal otomotif ya, Mas Joseph ya, itu penting sekali mengelola tingkat inventory kita. Jadi, sama halnya waktu saya lakukan di consumer good juga gitu. Kita pastikan inventory kita tuh jangan terlalu tinggi, jadi ideal saja. Idealnya berapa? Macam-macam kategori beda, bisa jadi inventory 1 bulan, bisa jadi kalau lebih cepat inventory dua minggu sudah cukup, karena cukup cepat produksinya dan rantai supply chain-nya tidak sepanjang kalau kayak mobil, seperti itu. Jadi itu harus diatur, karena inventory itu adalah uang yang mandek istilahnya. Jadi pengelolaan inventory itu menjadi sangat penting ya dalam pengaturan cash flow seperti itu. Nah itu benar-benar kalau udah bicara soal supply chain, wah itu harus dihitung benar tuh. Tingkat inventory yang ideal berapa di saya, terus belum nanti di perantara kita, kalau saya punya distributor, pastikan juga dia nilai inventory-nya berapa, megangnya supaya dia tidak kehilangan kesempatan penjualan dikala ada kenaikan penjualan yang mendadak seperti itu. Itu harus semua di bawah working capital. Jadi buat ibu tadi yang nanya, sebisa mungkin kalau value kita di saat pandemi ini tadi mungkin sama joy and happiness, tapi kalau formnya kita belum dapat ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa produknya terserap gitu ya Pak. Maka sebisa mungkin kita di lean dulu di produksinya ya, sehingga saat kita udah menemukan format yang tepat, mungkin nanti bisa dibanyakin lagi gitu seperti keadaan yang sebelumnya gitu. Ya, tergantung itu. Kalau kita memang dalam surviving mode dan sangat-sangat berpengaruh dengan cash flow kita, ya kita harus mencari semua elemen-elemen yang sifatnya spending itu kita turunkan. Fixed cost juga kita pastikan kita turunkan sebisa mungkin. Fixed cost kan bisa macam-macam ya, mulai dari tenaga kerja kita yang permanen itu kita mungkin kita atur. Kalau seandainya pressure-nya, saya nggak tahu tingkat tekanannya sudah sampai mana untuk bisnis yang disebutkan di sini. Jadi harus kita pelototin semua tuh elemen-elemen cost structure kita. Kenapa saya putus-putus? Kalau mau lebih lanjut bisa masuk ke akunnya Pak Baskoro tuh, @PakBaskoroHadiSukatmo teman-teman. Nanti teman-teman bisa menemukan informasi yang di sana banyak banget info-info yang berguna seputar value juga. Nah, lanjut lagi nih Pak. Ada satu yang berhubungan dengan value dan quality dari Cincon. Pak mau tanya, dengan value dan quality yang kita tawarkan lebih dari kompetitor, jadi sudah lebih dari kompetitor, apakah harganya juga jauh beda dari mereka atau apa nih nggak kelihatan atau sama? Mungkin apakah menambah harga sama dengan menambah quality dan menambah value sama dengan menambah harga juga, mungkin korelasinya itu ya. Nah gini, jadi saya tadi kan bicara secara kerangka ya, kita kalau membandingkan dengan kompetitor yang paling gampang gini aja nih, soal value. Jadi seakan-akan kita main di Olimpiade nih ya, kalau kita membandingkan dengan kompetitor kita. Kalau kita sama-sama kompetitor sama kita punya fitur yang sama jumlahnya umpamanya. Anggap aja fitur itu medali perunggu. Kalau kita naik ke benefit kita sama atau tidak, itu perak medalinya. Tapi kalau kita punya value, itu nilainya emas. Nah, kalau seperti di Olimpiade, jadi mau orang itu punya fitur berabrek-abrek, tapi dia tingkatannya cuma perunggu. Kalah dengan kalau seandainya ada orang yang punya cuma 1 perak, tapi nggak punya fitur, atau fiturnya lebih dikit dari kompetitor. Jadi dia punya 1 perak, 1 perunggu akan mengalahkan orang yang punya 100 perunggu saja. Sama halnya nanti kalau dinaikin lagi, kalau ada orang yang punya 1 emas saja, value-nya ada dan cukup kuat, itu emas kan ya, value itu emas.
itu akan mengalahkan produk-produk lain yang punya 100 perak sekalipun gitu, tapi dia nggak punya value alias emas gitu. Nah, itu bisa menjadi tolok ukur kita. Kalau seandainya orang yang punya emas itu nilainya pasarannya berapa? Anggap aja yang punya emas itu 100 indeksnya. Kalau kita sebagai yang dianggap tadi kita udah punya value, kita 100 nilainya. Indeksnya dulu lah, kita ngomong indeks. Berarti kalau kompetitor kita tidak punya value, punyanya cuma benefit, dia mungkin bisa jadi anggapnya 20% di bawahnya, 80. Kalau dia nggak punya benefit, ada kompetitor lain, dia punya cuma fitur-fitur yang nggak ngomongin benefit. Bisa jadi dia 20 di bawahnya atau setengahnya dari 100, 50. Jadi secara ilustrasi ini bisa menggambarkan bahwa kalau hanya punya fitur, dia harganya 50, kalau dia punya benefit dan fitur dia nilainya 80, harga 80, kalau kita punya nilainya 100. Seperti itu. Jadi itu hukum alamnya, kalau kita punya value, kita punya kemampuan untuk dibayar lebih dari hanya sekedar benefit sama fitur tadi. Seperti itu. Nah, dikala kita udah bicara soal value dan value, ya udah kita cari gitu, apa kesetaraannya harganya. Saya sempat, mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit. Dulu saya sempat belajar kalau di sales 101 gitu Pak, ada namanya FAB, jadi fitur, advantage, benefit gitu. Nah biasanya orang jualan asalnya dari sini terus. Pokoknya dikeluarin semua fiturnya, dikeluarin semua advantage-nya dibandingkan produk saya dengan produk lainnya lebih bagus gitu. Lalu dijelaskan benefitnya. Tapi ternyata fitur, advantage, benefit itu nggak cukup untuk membuat orang itu bisa attach sama brand kita, sama produk kita. Kalau saya bilangnya FABD. Ini lebih baik dijelaskan dari termsnya Pak Baskoro sebenarnya, jadi motivasi atau faktor X tadi. Tapi saya bilangnya ada desire-nya. Jadi kalau teman-teman sekarang punya produk, teman-teman cari nih mereka tuh desire-nya apa. Jangan hanya fokus ke fitur, advantage, sama benefits-nya aja. Nah setelah teman-teman benar-benar dapat nih desire mereka tuh apa, aspirasinya apa, hope-nya apa. Mungkin bukan hanya positif tapi juga fear-nya apa, lalu hesitant-nya apa. Kayak gitu ya, tuh teman-teman pahami dari target market teman-teman, lalu teman-teman bisa tadi create attachment sama target market teman-teman. Nah, itu yang sebetulnya kadang-kadang mungkin value-nya atau celahnya kayak saya dengar ceritanya Pak Baskoro itu antara Pepsi sama Coca-Cola. Dua-duanya punya value dan dua-duanya punya value yang kuat. Tapi dua-duanya juga sama-sama kuat untuk attach sama celah market yang mereka sendiri ya Pak. Betul sekali. Betul sekali. Dan itu juga yang membuktikan bahwa Pepsi dan Coca-Cola yang selalu berjaya 1-2 istilahnya ya. Mungkin kalau di Indonesia sedikit berbeda karena Pepsi di Indonesia tidak sekuat seperti di beberapa penjuru dunia ya. Tapi intinya kalau kita melihat produk yang kalau fitur sama benefitnya udah mirip ya, seperti contohnya Coca-Cola sama Pepsi, dari sini produk udah nggak bisa dibanggain lah ini yang mana lebih enak, yang lebih bagus dan lain sebagainya. Ngomongnya nggak di tingkat fitur sama benefit lagi, tapi ngomongnya di tingkat value. Nah itu juga yang membuktikan bahwa ya berdua itu aja yang selalu mendominasi pasarnya. Produk-produk lain yang sejenis yang tidak punya value ya nggak kedengeran lah istilahnya kan. Powerful banget ya teman-teman ya. Oke Pak, jelas-jelas. Coba kita cek lagi. Bisnis aja. Coba saya cari yang kira-kira cukup relevan nih. Ya. Dari Edi PP 93. Value apa sih Pak yang kira-kira bisa membuat konsumen itu justru sampai mau promote brand kita tanpa diminta gitu mungkin ya. Jadi brand advocate ya berarti ya. Ya, ini kan kalau pengalaman saya sih ini semakin dia natural, semakin dia tingkatannya loyalitasnya semakin tinggi, semakin dia akan lebih alami untuk mempromosikan brand kita. Ya.
Contohnya kayak apa ini kan udah di titik dimana kalau saya bicara soal path to purchase itu atau consumer journey itu kan ada tuh langkah-langkahnya kan. Ini bisa diartikan adalah langkah setelah pembelian. Setelah purchase itu kan ada yang namanya post purchase pasca pembelian atau yang kita sebut juga validasi. Kalau saya lebih menggunakan kata-kata validasi. Nah, di stage ini yang langkah kelima ya, setelah pembelian kan langkah keempat dan pasca pembelian langkah kelima dalam consumer journey atau path to purchase itu. Yang kelima ini adalah validasi. Validasinya adalah proses di mana konsumen itu mengecek, memvalidasi apa yang dia beli itu sesuaikah atau lebih dari yang dijanjikan oleh brand ini, gitu. Nah, semakin dia teryakini, semakin dia repeat buying-nya semakin sering, semakin dia menjadi orang yang loyalis dan semakin dia kemungkinan besar menjadi brand advocate kita. Dan disitulah yang dimaksud. Itu akan lebih memungkinkan dia mempromosikan atau merekomendasikan paling tidak brand kita. Oke. Wow. Kalau ngomongin mengenai value, Pak, mungkin kalau misalnya kurang dari apa yang kita janjikan itu jadi beresiko buat kita sendiri. Kalau berlebih mungkin jadi bagus. Gitu. Apakah dalam hal menentukan value ini ada nggak sih dari sebuah brand untuk setting the expectation of the market supaya nggak terlalu janjinya banyak, tapi juga nggak kekurangan juga gitu? Apakah itu pernah kejadian juga gitu, Pak? Ya, untuk beberapa kategori di di tahapan setelah pembelian itu sebenarnya masih ada kemungkinan untuk dipengaruhi penilaian sang konsumen itu. Walaupun memang itu sudah sangat beresiko kalau kita membiarkan sampai tahapan itu ya. Intinya kalau memang produk kita di performanya di bawah dari apa yang kita janjikan ya udah pasti bermasalah. Udah pasti bermasalah. Itu harusnya jangan seperti itu. Berarti kita kan over promising ya. Kita bisa dibilang menyesatkan atau overselling atau over promising. Itu dalam carta marketing itu tidak boleh terjadi harusnya. Nah, tapi kembali, maksud saya kalaupun kita meleset sedikit atau kita ingin tetap lebih meyakinkan, dikala validasi itu sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu juga, ya. Contohnya kita bisa berikan. Saya memberi contoh waktu itu kayak BMW. Dia khusus membuat iklan yang memvalidasi bahwa ini loh ya para pembeli BMW ini kalau kamu beli mobil ini sekeren ini loh profil kamu. Dia jadi membuat iklan untuk meyakinkan bahwa you make the right choice. This is how you look like when you drive BMW. Itu salah satu caranya. Yang umum bisa jadi ada after sales call umpamanya, ada customer service atau melalui WhatsApp zaman sekarang atau melalui email follow up. Bahwa terima kasih Anda telah membeli produk kami dan Anda telah memilih sesuatu yang tidak salah, kurang lebih lah meyakinkan bahwa their choice is the right choice. Dan forum itu banyak sekarang kan, nggak hanya itu tadi iklan itu salah satunya, nggak hanya lewat customer service telepon, tapi juga bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, bisa sekarang media banyak. Jadi penting sekali pasti. Bridging ke pertanyaan yang selanjutnya, saya jadi penasaran juga katakanlah ada perusahaan yang UKM sama yang udah besar ya, si Goliath tadi. Kalau kita lihat kan David dan Goliath tuh dia ada sesuatu yang ditakuti juga nih oleh Goliath nih. Jangan-jangan perusahaan kecil ini bermanuver sesuatu yang kita nggak prediksi gitu. Nah, biasanya apa sih yang manuver yang ditakutkan oleh perusahaan yang UMKM ini, sehingga kita jadi mengetahui strength kita kan, nggak selalu melihat bahwa UMKM kecil kita nggak bisa gini-gini, tapi ada nggak sih biasanya jadi advantage-nya dari UMKM sendiri yang biasanya selalu dipantau nih oleh yang udah gede-gede. Wah, jangan sampai ada yang UMKM bisa masuk ke sini atau nembus ke sini atau bermanuver kayak gini gitu. Biasanya apa Pak yang bisa menggeser positioning mereka yang di atas tadi gitu? Ya, yang namanya value atau positioning itu kan sebenarnya nggak bisa didominasi oleh satu produk atau satu korporasi ya, kecuali dia punya multiple brand.
Saya ambil contoh di mana apa namanya kayak Anlin pun itu sebenarnya satu celah di mana sekelas Nestle dan Bendera pada itu nggak kepikiran. Jadi pertama sih bukan masalah besar kecilnya kita, tapi kemampuan kita untuk melihat celahnya. Ya, kita juga lihat kan kecap bango itu waktu itu produk lokal yang kecil yang dibeli akhirnya oleh Unilever karena Unilever melihat apa namanya opportunity yang besar. Jadi maksud saya kalau kita bicara soal kreativitas, pembangunan value itu bukan hanya miliknya perusahaan besar. Jadi UMKM pun atau para entrepreneur yang starter pun bisa melakukan hal yang kayak gitu. Seperti itu. Kayak waktu di teh kita saya melakukan promosi benar-benar melakukan apa namanya dengan tutup botol karena saya tahu pesaing saya nggak akan berani ngasih tutup botol karena yang tutup botol yang beredar itu udah dari tahun 70-an, waduh itu udah 25 tahun, udah berapa miliar tutup botol di pasaran, mereka nggak akan bisa melakukan itu. Tapi saya sebagai pemain baru yang masih kecil, saya berani, saya belum bisa hitung kan, saya order tutup botol dari hari pertama sampai 3 bulan ini berapa, resikonya kalau ada pemulung berapa. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi orang pemain baru itu bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi pemain yang sudah malang melintang nggak bisa seperti itu. Tapi itu kembali-kembalinya adalah kreativitas kita. Wah, ini nggak kerasa Pak, ini udah 1,5 jam, tapi kayaknya teman-teman ya interested banget pada pengen nanya, jadi saya juga harus pilih ini kira-kira pertanyaan mana yang paling relevan Baskoro nih. Nah ini ada salah satu lagi nih Pak. Bagaimana cara saya untuk meningkatkan value, tapi saya perusahaan dagang, mungkin trader yang across countries atau internasional gitu, tapi dia dagang. Jadi apakah bisa meningkatkan value-nya dan bagaimana kira-kira caranya? Nah ini soal apa namanya cross border atau ekspor ya maksudnya. Jadi ya, dagang tuh perusahaan dagang. Ya, apa namanya, kalau kita lihat perusahaan multinasional itu yang benar-benar tetap dilakukan. Jadi mereka ada yang namanya global, apa namanya, global approach, tapi local positioning. Apa yang dimaksud seperti itu? Bahwa yang namanya, apa namanya, value itu harusnya dibuat se-universal mungkin. Tapi kadang-kadang ada local sensitivity, jadi hal-hal yang sensitif di lokal dan yang lebih relevan yang harus mengubah positioningnya. Jadi dalam pelajaran di e-course value creation yang saya sampaikan itu selalu karena namanya value kita udah punya, cara menghidupkannya itu salah satunya adalah membangun satu positioning. Nah, positioning ini kalau memang kita di Indonesia untuk orang Indonesia, positioningnya bisa jadi positioning A umpamanya. Tapi giliran kita ke Arab umpamanya, value masih bisa sama, tapi positioningnya harus disesuaikan dengan konsumen yang di Arab, kurang lebih gitu kalau kita bicara soal ekstrim. Dan itu yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Jadi value-nya tidak akan berubah. McDonald's di mana-mana pun sama ya, zaman dulu sebelum kayak seperti sekarang anak kecil good time great days at McDonald's, jadi anak-anak itu disebut hampir dunia sama, tapi giliran sekarang untuk orang dewasa tetap pilnya untuk orang dewasa sama di seluruh dunia, hanya giliran di Malaysia dia ada Chinese New Year atau Imlek, mereka mengeluarkan suatu positioning bahwa it's a local festive, umpamanya secara taktis positioningnya dia rubah untuk konsumen yang ada di Malaysia yang orientasinya untuk Chinese festivity. Di Indonesia juga beda dan ekstrimnya seperti itu. Jadi positioning atau local promotion itu bisa berbeda-beda tanpa merubah value-nya. Kalau boleh saya sharing, mungkin saya juga sempat menyimak video Bapak yang di Instagram Live juga berbicara mengenai how to execute our value, gitu, mengimplementasikan value kita. Ternyata teman-teman, setelah teman-teman udah dapatin kategorinya atau needs-nya ya,
Setelah dapat needs-nya, maka teman-teman pikirkan fiturnya dan advantage-nya apa dari produk teman-teman. Lalu teman-teman cari juga tadi, seperti yang udah kita diskusikan juga, dicari setelah dapat fitur dan advantage-nya, faktor X-nya katanya Pak Baskoro. Faktor X-nya itu adalah apa yang membuat motivasi orang supaya mau untuk beli produk kita karena kita udah mengerti motivasi mereka itu apa. Tapi begitu dapat value-nya apa? Karena kalau tadi ada house itu berarti joy and happiness. Atau tadi juga ada abnormal juga kan kemarin tadi ada togetherness. Itu setelah dapat value-nya, kita eksekusi juga menggunakan biasanya yang marketing mix itu ya teman-teman. Jadi ada 4P marketing mix. Nah itu teman-teman eksekusi menggunakan itu. Jadi marketing mix-nya teman-teman cocokkan dengan value yang ingin kita buat, yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita jelaskan ke mereka. Supaya tersampaikan value itu. Jadi value-nya nggak hanya sekedar kita berpikir ingin membuat value apa, tapi itu menjadi ada eksekusinya. Dimana saya yakin kalau di kelasnya Pak Baskoro ini bukan cuma 4P aja kayaknya yang bisa untuk mendeliver atau execute value, tapi ada beberapa unsur ya Pak. Ya, ya. Jadi ya kalau soal bauran marketing atau marketing mix kita tahu kan yang paling mendasar itu adalah 4P, tapi kita juga mengenal ada 5P, 6P, 7P, bahkan ada 8P ya. Tapi saya sarankan ada paling tidak 4P kalau mau. Kalau yang P kelima soal physical evidence bisa masih relevan lah. Jadi 4P itu kan product, price, promotion, sama placement. Lalu yang kelimanya itu kan physical evidence. Kalau teman-teman yang punya produk atau jasa yang mengandalkan physical evidence, contohnya kayak otomotif, ya perlu showroom itu physical evidence, atau toko yang harus menampilkan proses pembuatannya kayak roti, itu P kelimanya penting. Tapi itu saya bicara soal bauran marketing. Sebelumnya sebenarnya ada yang namanya segmentation, targeting, and positioning yang harus dijabarkan dulu sebelum masuk ke bauran marketing itu. Itu semua ada di e-course-nya. Jadi kalau memang tertarik untuk belajar e-course dari brand creation, lihatlah di Business ID. Gimana cara saya membuat value kalau saya tinggal di pedesaan? Nggak membatasi itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa dimanapun, teman-teman asal mengerti roadmap-nya untuk membuat value itu seperti apa, nggak masalah produk teman-teman itu apa, pasti akan bisa untuk creating value juga ya datanya. Betul sekali, betul sekali. Oke Pak, mungkin ini banyak banget teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya lagi, nah Pak Baskoro ini biasanya suka ada IG live juga di akunnya namanya @baskorohadi Sukatmo ya Pak. Betul sekali. Oh, jadi teman-teman bisa nanti masuk ke akunnya dan join ke IG live-nya karena perbincangan mengenai value ini itu memang fundamental banget buat teman-teman yang nggak mau nantinya perang harga atau banting harga, ataupun teman-teman yang juga bisnisnya ini bukan cuma mau setahun atau bukan cuma mau 3 tahun, tapi maunya kan terus-terusan, bahkan bisnisnya bisa diwariskan kalau bisa ya. Nah, kalau maunya sampai ekspektasinya segitu, maka teman-teman harus bisa yang namanya membangun value. Nggak sebentar, nggak instan, nggak cepat, tapi teman-teman harus membangun value ini kalau kita mau bertahan di bisnis ya, atau di persaingan kita. Nah, mungkin pesannya Pak, untuk teman-teman UMKM yang mulai ingin untuk membangun value di tempat mereka sendiri, di niche mereka sendiri, kira-kira apa sih 3 hal terpenting pesannya buat mereka Pak? Ya, yang pertama tentunya consumer buys value. Itu yang harus sangat dipahami. Consumer buys value. Jadi yang konsumen beli itu adalah value. Ya, kalau kita mengenal bahwa people buy brands, benar juga. Tapi saya ingin lebih mendalaminya bahwa brand tidak ada artinya kalau itu hanya logo dan merek saja. Ya, brand itu harus menghidupkan satu value yang merupakan jiwa raga daripada brand itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dipahami adalah konsumen itu sendiri. Masih banyak UMKM yang tidak jelas targetnya siapa. Ya, jadi masih senang yang sukanya target saya semua orang, siapapun, dimanapun, dan kapanpun, kurang lebih gitu. Itu tidak berarti satu hal yang efektif. Jadi kita harus tahu target kita setajam-tajamnya.
Ya, setajam-tajamnya karena kalau kategori yang lebih kecil daripada semua orang bukan berarti itu bisnisnya menjadi kecil. Percuma kita nargetin 1 juta orang tapi yang beli sebenarnya cuma 100.000. Daripada kita targetin lebih baik 100.000 orang itu tapi udah tepat dan mereka benar-benar membeli. Investasi kita jauh lebih murah dan target kita jauh lebih jelas. Jadi yang kedua adalah understand your customer. Who are they? Who is your real customer? Kemarin di live IG saya beberapa waktu lalu saya juga membahas who is your real customer. Bisa jadi yang kita targetin hanya seorang shopper tapi pembelinya adalah anak bayi. Your real customer sebenarnya anak bayi tapi ibunya menjadi shoppernya dan juga memegang peranan penting. Ini salah satu contoh bagaimana kita harus memahami who is the real customer sehingga menjadi efektif apapun yang kita lakukan secara komunikasi, secara promosi, dan tentunya produk itu sendiri. Yang ketiga adalah kategorinya. Jangan terikat pada takdir bahwa yang namanya kategori yang udah ada itu kita harus nyemplung ke kategori yang sudah ada. Kita punya kesempatan untuk membentuk kategori itu atau segmentasi kategori itu sendiri. Sebagai bukti nyata yang dilakukan oleh Anlin yang pada saat itu yang saya sudah ceritakan, mengambil kategori takdirnya adalah susu, tapi saya larikan itu menjadi nutrisi kesehatan tulang kategori. Ya, jadi jangan terikat pada kategori yang sudah ada dan jangan ikut takdir itu istilah saya. Itu sih 3 yang penting, Mas Yudha. Thank you banget Pak Baskoro udah sharing-sharing hadir di sini barengan dan ngobrol-ngobrol, terutama di saat sekarang ini di mana teman-teman membutuhkan cara baru, cara yang lebih baik lagi untuk membangun brand teman-teman untuk berjualan, karena memang sekarang persaingannya juga makin padat. Tapi ternyata teman-teman juga sekarang banyak banget resource yang bagus-bagus. Teman-teman bisa belajar bisnis bahkan dari rumah menonton IG Live kayak gini. Dan kalau teman-teman juga tertarik mau belajar lebih dalam lagi mengenai value dan lainnya, bisa juga masuk ke Instagramnya Pak Baskoro, yaitu @baskorohadisukatmo, dan teman-teman nanti bisa belajar banyak di sana mengenai creating value untuk bisnisnya teman-teman. Thank you Pak udah mampir di sekolah bisnis dan bergabung dengan teman bisnis yang ada di sini. Terima kasih telah mengundang saya, terima kasih memberi kesempatan saya untuk berbagi manfaat. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sekolah bisnis dan sukses selalu buat teman-teman UMKM hidup UMKM Indonesia. Terima kasih. Amin. Ketemu Pak.